Kisah seorang kuli panggul pelabuhan yang kini punya gaji puluhan juta per hari. Nasib seseorang memang tak pernah ada yang tahu secara pasti. Termasuk rezeki dan pekerjaan yang akan diperoleh di masa depan. Bisa saja sekarang bekerja dari bawah, lalu di kemudian hari bisa memiliki profesi yang menghasilkan banyak uang. Seperti seorang sosok pria satu ini. Meski memiliki kekurangan materi serta keterbatasan pendidikan dan bekerja jadi kuli, ia kemudian bisa menghasilkan uang yang banyak. Ialah Henry Jufrey, yang SD sekolah dasar saja tidak lulus. Ia hanya bisa mengenyam pendidikan hingga kelas 4 SD. Pria kelahiran tahun 1982 ini kemudian bekerja sebagai kuli panggul sejak tahun 2002 karena tuntutan ekonomi. Ia menjadi kuli panggul di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Beberapa tahun menekuni profesi kuli panggul, Henry kemudian melihat ia dan rekan-rekan kerjanya. Ia pun berpikir, apakah sampai tua dirinya akan tetap menjadi kuli panggul? Tak mau hal itu terjadi, Henry pun berusaha mengubah nasibnya. Berawal saat berada di sebuah warnet dan membaca sebuah kalimat, cara menghasilkan uang dari internet, kemudian ia mempelajarinya. Meski tak punya pendidikan tinggi, ia tak ragu untuk mulai belajar. Baginya, semua dimulai dari ketidaktahuan, di mana ada keinginan dan kemauan untuk bekerja lebih keras pasti ada hasil yang maksimal. Tahun 2012, Henry memulai mengenal internet marketing dari warnet tersebut. Ia belajar mendapatkan uang dari berbagai platform di internet, seperti blog, YouTube, dan lainnya. Setelah belajar internet marketing, Henry membuat website di tahun 2013 hingga awal 2014. Dalam kurun waktu 1 tahun, ia berhasil menghasilkan $100 pertamanya. Meski begitu, ia berpikir bahwa $100 dihasilkan dalam 1 tahun masih kurang. Henry pun mengumpulkan teman-temannya melalui media sosial untuk berbagi ilmu. Mereka kemudian membentuk Android Developer Makassar. Dari situlah, Henry banting setir dari pembuat website menjadi game developer. Awal memulai karir tentu tak mudah, begitu pula Henry. Kala itu, ia hanya punya laptop dengan RAM 1 GB. Sesuai saran teman-temannya, jika ingin serius menjadi game developer ia harus punya laptop dengan spesifikasi yang mumpuni. Ia pun berdiskusi dengan istrinya untuk meminjam uang kepada keluarga. Laptop lamanya ia jual sebagai tambahan membeli laptop baru. Belum selesai sampai di situ, Henry harus memutar otak lagi perihal uang. Untuk membuat game, ia harus membeli akun developer sebesar $25 dari Google. Sedangkan uangnya sudah habis untuk beli laptop. Ia pun mengumpulkan uang dari bekerja sebagai kuli panggul selama 1 minggu. Setelah uang terkumpul dan aplikasi terbeli, ia pun membuat aplikasi. Dalam kurun waktu 1 bulan, Henry membuat aplikasi tebak gambar artis. Sayangnya, aplikasi pertamanya terhapus oleh Google karena melanggar hak cipta. Akun developernya pun ikut terhapus. Ia merasa putus asa dan pesimis, karena sudah berusaha membeli dan membuat tapi malah terhapus. Sempat terpuruk, Henry bangkit dan kembali membuat aplikasi. Ia juga lebih berhati-hati. Bukan hanya itu saja masalah yang dihadapi Henry. Saat awal tahap belajar, dirinya mengaku banyak mengalami kesulitan dalam prosesnya. Selain masih menjalani profesi lamanya sebagai kuli panggul, ia juga harus membagi waktu antara belajar dan keluarganya. Namun ia selalu berpikir bahwa jika orang lain bisa, maka dirinya pun harus bisa. Setelah itu, Henry bisa membuat lebih dari 300 aplikasi dan memiliki 9 karyawan pada 2018 lalu. Penghasilannya bisa mencapai Rp50 juta per bulan dari iklan yang dihasilkan di aplikasinya. Meski sudah menjadi game developer dengan penghasilan besar, Henry tetap menjadi kuli panggul. Ia tidak malu karena halal dilakukan. Henry ingin selalu mengingat dari mana ia mengawali karirnya. Agar tidak pernah sombong karena roda nasib terus berputar. Kedepannya, ia ingin mengembangkan game yang tidak hanya bisa menghibur, tapi juga mengedukasi anak-anak. Ia juga ingin membuat sebuah studio game untuk orang-orang yang ingin membuat game namun punya keterbatasan materi dan pendidikan. Kunci sukses Henry adalah memulai dari hal kecil lalu melangkah ke hal yang lebih besar. Fokuslah mengerjakan ide yang dimiliki meski hanya satu, daripada banyak ide namun tak pernah dikerjakan.